Bab 21 Argumen. Saya tidak dinonaktifkan. Ketika saya meneriakkan kata-kata ini dengan suara rendah, seolah-olah awan udara keruh keluar dari dada saya, dan saya merasa jauh lebih rileks dan senang. Sudah lama sejak saya berada di Nanjing, dan akhirnya ini pertama kalinya saya berbicara secara terbuka. Suruo Shui membuka mulutnya lebar-lebar dan menatapku dengan kaget. Saya juga memandangnya. Saya ingin melihat perubahan ekspresi di wajahnya, bukan untuk berpura-pura, tetapi untuk memikirkan pikirannya. Dan alasan mengapa saya berbicara tiba-tiba bukanlah karena saya dirangsang oleh Suruo Shui dan mau tidak mau ingin membuktikan diri. Saya hanya berpikir sudah waktunya untuk memberitahu Suruo Shui orang seperti apa saya ini. Faktanya, saya hanya bertaruh bahwa wanita bertopi tidak akan menyakiti saya. Dia berkata bahwa Suruo Shui dapat membantu saya. Jadi saya harus jujur dengan Suruo Shui, yang akan memfasilitasi komunikasi di masa depan. Dan saya tahu rahasia Suruo Shui. Hanya ketika saya membuktikan bahwa saya adalah orang normal, saya dapat mengancamnya. Begitu sesuatu berubah, saya dapat dianggap meninggalkan jalan keluar. Kamu, bisakah kamu bicara? Setelah saling memandang selama sekitar setengah menit, Suruo Shui bertanya dengan heran. Saya mengendalikan emosi saya sehingga saya tidak terlihat terlalu bersemangat, dan berkata dengan suara yang dalam, "Ya, telinga Anda tidak rusak." Suruo Shui segera melanjutkan bertanya kepada saya, "Lalu mengapa Anda berpura-pura menjadi bisu tuli?" Seorang agen yang menyamar di sebelah Wen. Saya pikir dia menganggap saya sama dengan dia, dan ini juga menunjukkan bahwa Bao Wen tidak sederhana. Saya menggelengkan kepala dan menjawab, "Saya tidak. Saya berpura-pura menjadi bisu tuli hanya untuk menjadi menantu saya. Saya hanya ingin menghasilkan uang. Tidak ada alasan lain." Suruo Shui menatapku dengan mata berairnya yang besar. Ini seperti mencoba melihat apakah aku berbohong. Tiba-tiba, dia melingkarkan tangannya di leher saya dan bertanya kepada saya, "Itu tersembunyi cukup dalam. Lalu Anda baru saja mendengar percakapan saya dengan Gao Feng. Apakah Anda tahu mengapa saya menikah dengan Wen Wen?" Saya memandangnya dengan serius, berusaha terlihat sedewasa mungkin. Sebelum saya berkata, "Ya, saya mendengar itu. Saya tidak hanya mendengar percakapan Anda dengan Gao Feng, tetapi juga percakapan Anda dengan Bao Wen." Dan Suruo Shui yang cerdas tentu saja mengerti maksud saya. Saya pikir dia akan panik dan berbicara tentang kondisi dengan saya, tetapi dia tiba-tiba mendekat dan bercanda dengan saya. Saya mendorong Suruo Shui menjauh, mundur beberapa langkah, dan kemudian berkata kepadanya, "Suruo Shui, kamu, jangan lakukan ini. Aku ingin berbicara baik-baik denganmu, tidak ada yang lain. Seorang perawan kecil adalah seorang perawan kecil, bahkan jika kamu bisa berbicara, kamu masih gadis manis yang tidak punya hati." Suruo Shui berkata kepadaku sambil mengatur pakaiannya. Saya masih sangat malu. Saya merasa Suruo Shui terlalu pandai mengendalikan orang, dan saya sepenuhnya dikendalikan olehnya sampai mati. Aku menoleh ke samping dan terus berkata kepadanya, "Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi jangan khawatir, meskipun aku tahu rahasiamu, aku tidak akan memberitahunya, dan aku harap kamu bisa membantuku menjaganya. Di akal, kita semua sama, dan kita harus membentuk aliansi." Suruo Shui mendatangiku, menatapku sambil tersenyum, dan berkata, "Jika adik perawan ingin membentuk aliansi dengan saudara perempuannya, maka bentuklah aliansi. Kamu hari ini itu sebabnya aku datang menemui kakakku." Aku tidak mengatakan apa-apa kepada Suruo Shui, dan segera aku memberitahunya mengapa aku datang. Saya berkata bahwa saya berharap Suruo Shui dapat terus bernyanyi di Bense Bar, dan saya menyampaikan apa yang dikatakan Huang San, mengatakan bahwa dia ingin hidup harmonis dengan Suruo Shui. Suruo Shui tersenyum dan berkata tidak masalah. Dia mengatakan bahwa sejak saya berbicara, dia secara alami akan membantu saya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kemudian saya ragu-ragu, dan akhirnya saya tidak bisa tidak bertanya kepada Suruo Shui, "Saudari Sui, saya sebenarnya ingin mengajukan pertanyaan lain, tetapi saya tidak tahu apakah akan menanyakannya atau tidak." Suruo Shui meminta saya untuk bertanya, jadi saya bertanya padanya, mengapa dia pergi ke sisi Bao Wen untuk mengawasinya. Saya bertanya apa identitas Bao Wen, bukankah dia hanya seorang pramugari? Suruo Shui menatap saya dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu benar-benar ingin tahu?" Saya berkata bahwa saya sangat ingin, dan saya juga mengatakan bahwa saya hanya ingin tahu dan tidak akan memberitahu. Dia berkata kepada saya secara langsung, "Saya hanya bisa memberitahu Anda ketika Anda berbaring." Untuk sementara, saya agak bingung, tidak tahu apa yang dimaksud Suruo Shui. Suruo Shui sepertinya mengerti apa yang kupikirkan. Dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, kamu memikirkannya lagi. Maksudku, aku hanya bisa memberitahumu ketika kamu berbaring dan menjadi orang mati, karena hanya orang mati yang bisa mempertahankannya. Rahasia." Setelah mendengar kata-kata Suruo Shui, saya mengerti bahwa dia tidak bisa memberitahu saya. Jadi saya tidak bertanya terlalu banyak padanya, hubungan kami belum begitu baik.
Kami hampir tidak bisa dianggap sebagai teman hari ini. Saya tidak bisa mendorong lebih jauh. Jadi saya putus dengan Suruo dan pergi secara terpisah. Kemudian saya pulang ke rumah. Karena saya tidak bisa tidur bola-balik sepanjang malam. Jadi saya tertidur dan tertidur sampai sore berikutnya, ketika saya dibangunkan oleh suara berisik. Itu adalah Bao Wen dan Chen Ya, ibu dan anak, yang bertengkar, yang membuat saya bangun dengan ketakutan. Tidak, Bao Wen kembali dari penerbangan, dan Chen Ya datang mencarinya. Akankah Chen Ya mengatakan apa yang kukatakan padanya dan menanyai Bao Wen? Aku menajamkan telingaku karena ketakutan, dan segera aku mendengar Chen Ya berkata, "Xiao Wen, kamu masih punya muka untuk kembali. Ibu tahu semua skandal yang kamu lakukan." "Bu, ada apa? Di mana Anda mendengar gosip?" Chen Ya berkata dengan marah, "Itu bukan gosip. Anda katakan dengan jujur, apakah kamu tidak memiliki hubungan dengan Chen Ming? Apakah dia hanya sampul yang kamu beli untuk membodohiku? Kamu tidak pernah bersenang-senang dengannya, dan dia tidak mandul, bukan?" Chen Ya serangkaian pertanyaan ini seperti bola meriam, agresif, dan langsung mengejutkan Bao Wen. Dan Bao Wen bereaksi cukup cepat, kualitas psikologisnya sangat bagus. Dia langsung menjawab, "Bu, siapa yang kamu dengarkan omong kosong? Apakah saya akan mengolok-olok pernikahan saya? Jangan pikirkan itu, Bu, bukan. Kamu hanya ingin memeluk cucumu. Jangan khawatir, kamu akan segera mendapatkannya." Chen Ya tiba-tiba membanting meja dan berkata, "Xiao Wen, kamu masih ingin berbohong kepada ibu. Kamu benar-benar tidak peduli sama sekali. Apakah kamu tidak punya ibu? Izinkan saya memberitahu Anda, bukan hanya desas-desus, Chen Ming yang memberitahu saya." Mendengar ini, otak saya meledak dengan keras. Saat itu, ada 10.000 kuda lumpur yang berlari kencang di hati saya. "Ibu mertua yang terkasih, Anda mendorong saya ke dalam lubang api." Meskipun saya berada di atas dan tidak bisa melihat ekspresi Bao Wen, saya sudah merasakan aura pembunuh yang agung. Saya pikir saya sudah selesai, dan jika dia tidak membunuh saya, dia akan melukai saya. Dan Chen Ya melanjutkan, "Xiao Wen, ibu meninggalkan kata-kata di sini. Jangan mencoba mencari-cari kesalahan Chen Ming, meskipun kamu tidak menyukainya. Tapi bagaimanapun juga dia menikah dengan keluarga kita. Jangan memukul dan memarahinya semua. Sepanjang hari dia. Kali ini dia memberitahuku masalahnya. Jangan balas dendam padanya. Aku akan mendukungnya. Dan jika kamu marah, kamu bisa menyerangku." Melihat apa yang dikatakan Chen Ya, hatiku sedikit rileks. Aku memikirkan tentang Chen Ya bagaimanapun. Dia melakukan apa yang dia katakan, dan dia benar-benar melindungiku. Tapi aku merasa dengan kepribadian Bao Wen, Chen Ya tidak bisa menahanku. Lagi pula, dia tidak tinggal bersama kita. Saat Bao Wen dan aku sendirian, Bao Wen pasti akan menghukumku. Memikirkan hal ini, saya tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Saya pikir saya bisa bersembunyi jika saya bisa. Kebetulan jam kerja akan segera tiba, jadi saya berpura-pura tidak tahu apa-apa dan turun ke bawah. Setelah turun, saya memberinya 2 senyuman dan hendak keluar. Dan mereka masih berdebat di sana karena saya tidak bisa mendengar mereka. Bao Wen berkata, "Bu, kita sepakat terakhir kali. Jangan ikut campur dalam urusanku lagi. Aku pasti akan memberimu cucu secepatnya. Tapi kenapa kamu masih ikut campur dalam urusanku? Aku bukan lagi anak-anak sudah hilang." Chen Ya balas dengan marah, "Cucu, lalu kamu hamil." "Xiao Wen, beritahu ibu dengan jujur, apakah menurutmu itu menjijikkan dan tidak mungkin menerima kehamilan?" Setelah jeda, Chen Ya mengatakan sesuatu yang hampir membuat saya ternganga. Dia benar-benar berkata, "Xiao Wen, jangan paksa ibumu. Jika kamu benar-benar tidak ingin punya bayi, Chen Mingsheng dan aku." Bab 22 Makan. Chen Ya sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin punya bayi bersamaku. Pada saat itu, kepalaku meledak. Apakah dia gila? Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Namun, terlepas dari identitas bersama kami, kedengarannya seperti itu, dan itu membuatku merasakan emosi yang aneh di hatiku. Saya tersedak di mulut dan hampir berhenti untuk mendengarkan sebentar, karena saya sangat penasaran apa yang akan dibicarakan ibu dan anak itu selanjutnya. Untungnya, saya bereaksi tepat waktu dan pergi dengan tergesa-gesa. Jika saya terungkap, ibu dan anak mereka pasti akan bergabung untuk membunuh saya. Dalam perjalanan ke bar, saya tidak bisa tenang. Memikirkan kembali kata-kata Chen Ya tentang memiliki bayi dengan saya menjadi sangat impulsif. Pada akhirnya, saya menamparkan diri sendiri untuk mengatakan pada diri saya sendiri untuk tidak memikirkannya alasan mengapa Chen Ya mengatakan itu pasti karena dia marah pada Bao Wen, dan ingin memaksa Bao Wen untuk segera memberinya cucu. Tak lama kemudian saya sampai di bar. Saya bekerja seperti biasa, tetapi saya tidak bisa menjaga semangat saya. Saya selalu merasa panik, karena ada 2 bom waktu di sekitar saya yang akan meledak kapan saja. Salah satunya adalah Zhang Hao, dan yang lainnya tentu saja Bao Wen.
Saya merasa mereka akan datang ke pintu saya kapan saja dan menghukum saya sampai mati. Untungnya, semuanya tenang. Zhang Hao seharusnya masih terbaring di rumah sakit. Dan Bao Wen tidak tahu apakah dia mendengarkan kata-kata Chen Ya, atau menungguku pulang sebelum menghukumku. Bagaimanapun, dia tidak muncul. Dan Suruo Shui benar-benar kembali ke bar untuk bernyanyi lagi. Dia masih sangat menawan sehingga para tamu tergila-gila padanya. Melihat Suruo Shui yang menawan di atas panggung, mau tak mau aku memikirkan adegan saat kami sendirian, yang menyebabkan debaran di hatiku. Tapi saya berani memikirkannya di dalam hati. Saya tidak bisa benar-benar ada hubungannya dengan dia, karena saya tahu betul bahwa wanita seperti Suruo Shui itu beracun, dan orang yang rendah hati seperti saya akan mati jika dia memakannya. Seolah-olah saya memiliki hubungan dari hati ke hati. Ketika saya memikirkan hal ini, Suruo Shui, yang menyanyikan parfum beracun, tiba-tiba menatap saya, dan saya dengan cepat menundukkan kepala karena ketakutan. Dan Huang San tidak tahu apakah dia takut pada Bao Wen, atau dia sedang merencanakan suatu skema. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak merancang Suruo Shui lagi. Ini juga membuatku sedikit lega. Lagi pula aku meminta Suruo Shui untuk datang dan bernyanyi. Jika dia diganggu oleh Huang San lagi, maka aku akan benar-benar kesal dan membenci diriku sendiri. Malam ini, saya bekerja sampai jam 2 pagi, dan saya tidak pulang kerja ketika saya berganti shift. Ketika saya berpikir bahwa Bao Wen pasti tertidur, saya pulang dengan hati-hati. Setelah kembali ke rumah, saya tidak berani tidur di kamar Bao Wen, jadi saya merapikan tempat tidur di lantai bawah. Saya tidak pernah berpikir bahwa begitu saya berbaring dan berbalik, Bao Wen muncul di depan saya. Melihat Bao Wen yang temperamental, mau tidak mau aku berpikir, betapa cantiknya wanita itu. Dia adalah istriku, tetapi mengapa dia memiliki kepribadian dan pandangan cinta seperti itu? Tuhan benar-benar ceroboh. Saat aku memikirkannya, mataku bertemu dengan mata Bao Wen. Saya sangat ketakutan sehingga saya segera menundukkan kepala, dan hampir menarik selimut menutupi kepala saya. Dia pasti datang untuk membalas dendam padaku. Aku benar-benar sedikit takut. Namun, yang mengejutkan saya, Bao Wen tidak menendang atau meregangkan saya. Dia memegang telinga dan kepala saya, tetapi dia bahkan tidak mengatakan bahwa saya tidak berguna dan tidak berguna. Dia hanya menatapku dengan tenang, yang membuatku bertanya-tanya, apakah dia gila? Apakah Anda masih merencanakan langkah besar? Atau apakah dia diajari oleh Chen Ya dan tidak berani menggertakku lagi? Hanya ingin tahu. Bao Wen tiba-tiba melemparkan saya sebotol obat, dan kemudian menunjukkan kepada saya telepon, yang berbunyi, beri saya makan, minumlah tepat waktu setiap hari. Jantungku langsung berdetak kencang. Aku menyekanya. Bao Wen benar-benar tidak akan membiarkanku pergi. Dia benar-benar membiarkanku minum obat. Apakah dia akan meracuniku sampai mati? Saya tidak berani meminum sebotol obat ini, apalagi bunuh diri dengan meminum obat. Tapi saya tidak berani melawan Bao Wen secara langsung. Saya tidak mengambil botol obat dengan rasa ingin tahu sampai Bao Wen berbalik dan naik ke atas. Saat itu, saya masih sangat penasaran, karena jika itu benar-benar racun, seharusnya Bao Wen tidak menawarkan untuk membiarkan saya meminumnya sendiri. Saya tidak bodoh, apakah saya akan bunuh diri dengan minum obat? Saya melihat di botolnya tertulis, Suan Sukang, dan petunjuknya mengatakan untuk minum 2 kapsul sehari untuk mengatur keasaman tubuh pria. Dikatakan juga bahwa itu harus dilakukan pada tahap awal ovulasi wanita, sehingga kemungkinan untuk mengandung anak laki-laki adalah yang terbesar. Melihat ini, saya langsung mengerti, sial, Bao Wen menerima saya. Dia ingin saya menyesuaikan keasaman tubuh saya sehingga saya bisa melahirkan anak laki-laki. Semua ini terjadi begitu cepat, seperti mimpi. Saya hampir melompat kegirangan. Saya dengan bersemangat meletakkan botol asam kangsu ini di sisi saya. Saya sangat bersemangat hingga hampir membenci Bao Wen. Saya pikir jika Bao Wen benar-benar ingin hidup damai dengan saya dan memberi saya bayi, maka semua keluhan dan keluhan masa lalu bisa dihapuskan. Saya bisa menjadi suami yang baik dan mati untuknya. Saya sangat bersemangat sehingga saya tidak tertidur sampai setelah jam 4 pagi. Dalam mimpi saya memimpikannya Bao Wen, dan akhirnya dia melahirkan anak laki-laki gemuk yang besar untuk saya. Belum lagi betapa bahagianya saya dulu. Ketika saya bangun, sudah siang keesokan harinya, dan Bao Wen tidak ada di rumah. Saya pergi ke kamarnya untuk memeriksa, dan saya menemukan bahwa dia juga minum obat yang disebut Jian Kangsu untuk mengatur pH-nya. Aku mengepalkan tangan dengan penuh semangat, dan hampir berteriak keras. Kali ini bukan pertunjukan palsu. Bao Wen benar-benar ingin bergaul denganku dan hamil. Selama beberapa hari berikutnya, Bao Wen tidak memukul atau memarahi saya. Saya bersikeras minum obat setiap hari, dan Bao Wen juga bersikeras minum obat dan membersihkan tubuh saya. Meskipun kami masih belum berbicara, kami telah memasuki masa persiapan kehamilan, dan semuanya menunggu masa ovulasi Bao Wen. Saya merasa selama kami benar-benar memiliki anak, pernikahan kami pasti akan berubah.
Mungkin saya benar-benar bisa. Menantu yang sah. Dan semuanya berjalan lancar di bar. Zhang Hao belum masuk kerja. Huang San tidak melakukan kesalahan apapun. Dan saya sudah akrab dengan penjaga keamanan Lin Qiang itu. Saya akan mencari waktu untuk merokok untuknya setiap hari. Tapi dia adalah orang yang tidak banyak bicara dan sedikit dingin. Kami hanya memiliki persahabatan yang dangkal, tidak dari hati ke hati. Waktu berlalu hari demi hari, dan saya menantikan datangnya ovulasi Bao Wen setiap hari, dan rasanya seperti bertahun-tahun. Namun, masa ovulasi tidak datang, tetapi biarkan saya menunggu sampai Zhang Hao. Malam itu, selama istirahat shift, saya pergi ke pintu masuk bar lagi dan menemukan Lin Qiang, dan kami berjongkok untuk merokok. Tiba-tiba, tidak jauh. Kakak Hao, di mana cucu kura-kura? Lihat dia masih merokok. Kenapa kamu tidak merokok dia untuk kematian? Apa? Itu adalah suara adik laki-laki Zhang Hao, Huzi, dan aku panik, menoleh untuk melihat ke atas. Segera setelah saya menoleh, sesuatu terbang ke arah saya. Saya bereaksi dengan cepat dan berbalik. Kemudian benda ini jatuh ke tanah di sampingnya, dan meledak dengan keras. Itu adalah kantong plastik, dan saya tidak tahu apa isinya. Setelah kantong plastik meledak, isi di dalamnya muncrat dan memercik ke saya dan Lin Qiang. Saya mencium baunya dengan hidung saya, dan baunya. Sialan, itu sial. Hei, aku ketinggalan pukulannya. Bisakah cucuku bersembunyi? Maka aku akan membiarkanmu makan kotoran. Segera suara arogan Zhang Hao terdengar di telingaku. Zhang Hao keluar dari rumah sakit. Dia benar-benar datang untuk menyusahkanku. Dia benar-benar memarahiku. Itu menjijikkan. Saya menekan amarah di hati saya, berpikir bahwa saya tidak memukul saya, dan saya membuka kepala Zhang Hao. Mari kita lihat apakah kita bisa berdamai dulu. Saat ini, Zhang Hao telah memimpin ketiga adik lelaki itu ke sisi saya. Saya buru-buru membuka memo yang telah saya siapkan sejak lama dan menunjukkannya kepada Zhang Hao. Saya minta maaf, Bos Huang telah menengahi, dan saya akan melakukannya memberikan kompensasi kepada Anda. Untuk mengkompensasi Anda atas mati rasa Anda, kompensasi saja tidak cukup. Saya ingin Anda makan kotoran hari ini. Zhang Hao membentak saya dengan agresif. Setelah berteriak, dia menamparkan wajah saya. Saya segera menoleh, dan tamparan itu mendarat di leher saya. Saya menahan amarah saya dan menatap Lin Qiang dengan tenang. Saya pikir kita adalah teman. Bahkan jika dia tidak berani memprovokasi Zhang Hao, dia setidaknya harus berbicara dengan saya, dan dia juga telah memercikkan kotoran padanya, jadi dia harus marah. Tapi Lin Qiang sepertinya tidak bereaksi sama sekali. Dia masih duduk di sana, seolah dia akan menghabiskan rokoknya. Ketika Zhang Hao melihat bahwa saya sedang melihat Lin Qiang, dia segera mengangkat kakinya dan menendang punggung Lin Qiang, mengutuk, bodoh, saya sedang memperbaiki orang, mengapa kamu sekarat di sini? Keluar, sial, kamu sedang berbicara dengan orang cacat. Mari berteman, berhati-hatilah karena saya akan melakukannya dengan Anda. Zhang Hao benar-benar gila, saya pikir Lin Qiang pasti populer. Tanpa diduga, Lin Qiang langsung berdiri, menepuk abu di pantatnya dengan ringan, berbalik dan pergi. Sial, saya benar-benar terpana saat ini. Saya selalu berpikir bahwa Lin Qiang direkomendasikan oleh wanita bertopi memuncak, jadi dia pasti memiliki beberapa keterampilan. Siapa sangka dia akan sangat pengecut, dia bahkan lebih pengecut daripada aku. Tapi Lin Qiang sangat pengecut, mengapa topi memuncak ingin aku memenangkannya? Mungkinkah kita semua sangat pengecut, jadi mari kita berpasangan. Saat aku memikirkannya, Zhang Hao mencubit leherku lagi, dan kemudian menekannya dengan keras, berkata dengan kejam sambil menekan, jika kamu tidak makan kantong kotoran ini hari ini, aku akan membunuhmu. Suara Zhang Hao hanya luo. Saudara laki-lakinya bernama Huzi telah mengetik kata-kata Zhang Hao dan menunjukkannya kepada saya. Aku melirik kotoran hitam di tanah dan hampir muntah. Aku mengepalkan tangan dengan keras, ingin melawan, tetapi melihat keempat orang yang menatapku, aku tidak punya nyali. Begitu aku bergerak, kematianku pasti akan lebih buruk. Apakah aku benar-benar ingin makan kotoran? Bab 23 Misi Baru. Zhang Hao menekan leher saya dan membuat saya makan kotoran. Meskipun saya takut menimbulkan masalah, meskipun saya kehilangan harga diri setelah diintimidasi oleh Bao Wen, itu semua adalah tindakan tidak berdaya karena saya butuh uang dan perlu bertahan hidup. Tapi Zhang Hao berbeda, dia tidak cukup mempengaruhi hidupku. Aku tidak akan kehilangan martabatku sepenuhnya di depannya. Jadi saya mengangkat kepala saya dengan keras, dengan tegas tidak berlutut untuk menyentuh omong kosong itu. Zhang Hao hanyalah bajingan biasa, dia tidak sekuat mantan pacar Su Ruoshui, Gao Feng. Begitu aku berusaha keras, dia tidak bisa menahanku. Hehe, bajingan kecil ada di sela-sela sekarang. Sial, aku benar-benar perlu membersihkan. Saudara-saudara menahannya untukku. Melihat dia tidak bisa menahanku, Zhang Hao segera membuka mulutnya dan memerintahkan.
Jadi ketiga adik laki-lakinya segera bergegas maju, dan saya tidak punya kesempatan untuk melawan, dan tangan saya dipegang oleh mereka. Segera setelah itu, Zhang Hao mengangkat tangannya dan menamparkan wajah saya. Dia menatap saya dengan tajam, mengatakan bahwa saya tidak akan makan roti panggang, dan bahwa saya akan didenda. Kemudian dia menendang perut saya lagi. Hati saya penuh amarah, dan saya berusaha mati-matian untuk menjauh. Tetapi saya tidak tahan dengan kerumunan mereka. Semakin saya melawan, semakin keras Zhang Hao memukuli saya. Sambil meninju dan menendang saya, dia memarahi saya, "Bajingan sampah, bajingan. Anda benar-benar punya nyali untuk menyelinap ke saya, dan saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi pada saya hari ini." Saya pura-pura tidak mendengar, masih tidak bisa, tidak lolos dari pemukulan. Saat itu, hati saya benar-benar tidak nyaman, bahkan lebih sedih daripada rasa sakit fisik saya. Rasa tidak berdaya muncul di hati saya. Saya tidak punya saudara, tidak punya teman, tidak punya saudara. Saya adalah orang yang paling menyedihkan di kota ini, seperti anjing liar yang diintimidasi. Ketika Zhang Hao memukul pangkal hidung saya lagi dengan pukulan atas, saya merasa hidung saya panas, dan cairan mengalir keluar, dengan bau darah, dan mimisan semua pecah. Setiap otot di tubuhku terasa sakit dan rasanya aku tidak tahan lagi. Pada akhirnya, saya mengangkat kepala saya dengan lemah dan melihat ke arah Zhang Hao. Saya membuka mulut sedikit, lalu melihat ke bawah ke tumpukan kotoran yang tersebar ke segala arah. Saya memberi isyarat padanya, "Berhenti memukul, saya akan makan." Zhang Hao tertawa senang, lalu dia melepaskan orang-orang itu. Aku duduk di tanah dengan plok, menundukkan kepalaku dan memberi isyarat ingin makan kotoran. Mereka mengeluarkan ponsel mereka, mulut mereka penuh dengan kata-kata yang mengejek dan menghina saya, dan bersiap untuk merekam adegan yang memalukan ini. Zhang Hao bahkan lebih puas diri dan berdiri di depan saya, ingin menonton adegan ini dari dekat. Dan inilah kesempatan yang saya inginkan. Itu benar, saya tidak cukup kuat atau cukup kejam, tetapi saya tidak akan terlalu pengecut sehingga saya makan kotoran. Saya hanya berpura-pura makan kotoran untuk memenangkan kesempatan bagi diri saya sendiri. Ketika mereka semua mengendurkan kewaspadaan mereka, saya tiba-tiba mengangkat tubuh saya dan menghantam Zhang Hao dengan keras. Aku membenturkan kepalaku ke selangkangan Zhang Hao, menyebabkan dia menggonggong dan berteriak. Namun, saya masih salah perhitungan. Saya pikir saya bisa menjatuhkan Zhang Hao, dan kemudian menangkap pencuri terlebih dahulu dan menangkap raja terlebih dahulu, dan mengendalikannya. Sayang sekali Zhang Hao tidak jatuh. Tidak, saya sudah melawan. Jadi saya harus bertahan mati-matian. Dengan sekuat tenaga, saya menggigit betis Zhang Hao tanpa ragu-ragu. Zhang Hao mengeluarkan tangisan yang menusuk hati, tapi aku tetap tidak melepaskannya. Dia mulai menendang saya dengan keras dan saudara laki-lakinya datang dan menarik saya. Tapi saya tetap menggigitnya dengan tegas. Ya, saya adalah anjing di mata mereka, dan saya ingin memberitahu mereka bahwa saya adalah anjing yang bisa menggigit orang. Melalui celana Zhang Hao, saya merasa bahwa Zhang Hao telah digigit oleh saya, mencium bau darah. Saya merasakan ledakan kenikmatan. Namun, tidak ada keajaiban, dan pada akhirnya saya ditarik pergi oleh saudara-saudara Zhang Hao. Zhang Hao tampak gila. Dia langsung menunggangiku, meraih kepalaku, menekan wajahku ke tanah, dan memarahiku dengan keras, "Kuda lumpur Cao. Aku tidak akan menyerah hari ini, aku bukan Zhang Hao tanpamu." Lalu dia meminta Huzi untuk mengetiknya untuk saya, dan dia melanjutkan, "Chen Ming, Anda keranjang anjing. Anda benar-benar membuat saya marah, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda hari ini. 10 ribu yuan tidak cukup, saya ingin 200 ribu. Kata saya untuk diri saya sendiri, Anda mungkin juga meminta hidup saya." Dan dia dengan cepat terus memarahi, "Tidak, 200 ribu tidak cukup, saya masih membutuhkan saudara perempuanmu." Saya tahu bahwa Huang San pasti memberitahu Zhang Hao bahwa saya memiliki seorang saudara perempuan, karena itulah yang tertulis di IOU. Ketika menyebut saudara perempuan saya, mata Zhang Hao berbinar, dan dia melanjutkan, "Ya, saya dapat membiarkan Anda pergi, tetapi Anda harus berjanji kepada saya satu syarat, biarkan saudara perempuan Anda tinggal bersama saya selama 1 malam. Bagaimanapun, dia akan mati, kamu ambil uangnya. Tidak ada gunanya merawatnya. Lebih baik berikan aku dia dan uangnya, dan aku bisa menjadikannya hantu romantis." Adik perempuan saya adalah Nilin saya. Otak saya benar-benar sesak ketika mendengar ini. Saya berhenti menonton tipe Huzi untuk saya. Saya hanya menggunakan semua kekuatan saya untuk bangun dan membunuh Zhang Hao. Namun, saya ditekan oleh 3 orang, dan saya tidak punya ruang untuk bergerak. Pada saat ini, saya menangis. Saya menangis putus asa. Air mata mengalir dengan tidak memuaskan, dan aku membenci ketidakmampuanku. Saya menangis, tetapi Zhang Hao tertawa. Dia tersenyum dan berkata bahwa saudara perempuan saya dapat merawatnya dan membiarkan saya pergi. Tetapi pada saat ini,
Sesosok tiba-tiba keluar tidak jauh. Dan pada saat yang sama ada suara dingin. Apa yang kamu bicarakan? Ulangi. Itu adalah suara Lin Qiang. Ternyata dia belum pergi, tapi tetap di belakang pintu. Segera, Lin Qiang muncul di depan saya. Dia menatap Zhang Hao. Saya melihat pelipisnya menonjol, dan pembuluh darah di lehernya menonjol. Dia terlihat sangat ganas. Zhang Hao bahkan tidak melihat ke belakang, dan memarahi langsung, "Brengsek, mengapa hal bodoh itu masih ada? Kamu ingin makan kotoran dengan orang cacat ini, bukan?" Begitu Zhang Hao selesai berbicara, Lin Qiang menendang dia di belakang ditendang. Yang mengejutkan saya adalah hanya dengan satu tendangan, Zhang Hao ditendang beberapa meter dari Lin Qiang dan berguling beberapa kali di tanah. Tiga bersaudara Zhang Hao segera bergegas menangkap Lin Qiang. Tapi Lin Qiang kuat dan kejam. Dia sama sekali tidak memperhatikan ketiga orang ini. Dia mengamuk, dan langsung menjatuhkan mereka bertiga dengan fisiknya yang kuat. Dan di detik berikutnya, dia datang ke Zhang Hao lagi. Sebelum Zhang Hao bisa duduk, Lin Qiang tiba-tiba membungkuk dan meraih leher Zhang Hao. Meremas leher Zhang Hao, Lin Qiang benar-benar mengangkat Zhang Hao. Pada saat yang sama, dia terus bertanya kepada Zhang Hao dengan dingin, "Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi." Mata Zhang Hao penuh ketakutan. Dia masih berani melakukannya, katakan sedikit kegilaan, dan terus berkata dengan pengecut, "Kakek, saudara Qiang, tolong maafkan saya. Penjahat memiliki penglihatan yang buruk, dan banjir mengalir ke kuil Raja Naga. Tuanmu memiliki banyak hal, tolong biarkan saya pergi." Lin Qiang dengan goncangan langsung. Zhang Hao jatuh dengan keras ke tanah. Aku bahkan mendengar suara tulang patah. Kupikir Zhang Hao mungkin harus tinggal di rumah sakit untuk sementara waktu. Setelah menjatuhkan Zhang Hao, Lin Qiang berkata dengan dingin, "Siapapun yang berani menghina saudara perempuan orang lain di masa depan akan berakhir 10 kali lebih buruk dari hari ini." Ke rumah sakit. Ketika dia mendatangi saya, Lin Qiang mengetik sebuah baris di ponselnya dan menunjukkannya kepada saya. Dia berkata, "Saya tahu Anda mendekati saya dengan sengaja. Saya tidak peduli di mana Anda mengenal saya. Saya hanya ingin memberitahu Anda, jangan repot-repot, saya tidak butuh teman. Alasan kenapa aku menyelamatkanmu hari ini adalah karena aku tidak ingin melihat pria yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi adiknya dihina." Kemudian Lin Qiang berbalik dan memasuki bar, melihat punggungnya. Aku tahu ini pasti pria yang punya cerita. Saya tidak pergi ke dia lagi. Saya hanya pergi ke klinik terdekat untuk mendapatkan obat. Dan setelah saya menyelesaikan obatnya, Huang San mengirimi saya pesan teks, dan dia menyuruh saya pergi ke kantor untuk menemukannya. Saya pikir itu pasti tentang Zhang Hao. Bagaimanapun, saya ingin menyelesaikannya. Jadi saya bergegas ke kantor Huang San dengan tergesa-gesa. Begitu dia memasuki kantor, Huang San terus bertepuk tangan untuk saya. Dan kemudian dia mengetiknya untuk saya, mengatakan bahwa saya adalah pria yang berani melawan Zhang Hao dan mengatakan bahwa saya luar biasa. Saya tidak tahu apakah dia berbicara ironis. Saya hanya mengetik dan mengatakan bahwa Zhang Hao terlalu licik. Saya hanya ingin hidup. Saya bertanya kepada Huang San bagaimana dia berencana untuk berurusan dengan saya. Huang San mengatakan itu kentut untuk menghadapinya. Dia mengatakan bahwa bajingan seperti Zhang Hao lemah. Melihat apa yang dikatakan Huang San, saya merasa ada yang tidak beres. Zhang Hao jelas adalah adik laki-lakinya. Mengapa dia berpura-pura menjadi orang baik untuk saya? Mungkinkah dia dapat menggunakan saya untuk sesuatu? Benar saja. Di detik berikutnya, Huang San mengetik dan berkata kepada saya, "Chen Ming, saya akan menyelesaikan keluhan antara Zhang Hao dan Anda langsung untuk Anda. Saya mencari Anda hari ini karena saya membutuhkan bantuan Anda untuk masalah lain." Saya buru-buru bertanya kepadanya ada apa, dan dia mengeluarkan sebotol kecil cairan dari laci dan menyerahkannya kepada saya. Pada saat yang sama, saya mengetik dan berkata, "Saya akan pergi ke rumah Anda malam ini. Tolong ingat untuk membukakan pintu untuk saya, dan Anda akan membuat Bao Wen pingsan untuk saya." Bab 24. Huang San sebenarnya meminta saya untuk membukakan pintu untuknya di tengah malam, dan bahkan meminta saya untuk membuat Bao Wen pingsan. Memikirkannya dengan jari kakiku, aku tahu apa yang akan dia lakukan. Dia pasti tidak punya niat baik untuk berkomplot melawan Bao Wen. Tapi saya juga cukup bingung. Huang San sangat berani. Dia berani datang ke pintu untuk melakukan hal-hal buruk. Dia tidak takut diekspos, bosan, menutup pintu dan memukuli anjing. Hanya ingin tahu. Huang San terus mengetik dan berkata, "Saya akan mengirimi Anda pesan teks ketika saya lewat segera." Ketika saatnya tiba, Anda menuangkan cairan ke dalam botol di atas selembar kain dan meletakkannya langsung di hidung Bao Wen, dan dia akan pingsan. Meskipun saya sangat takut pada Huang San, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Saya tidak bisa melakukan itu. Saya tidak bisa menyakiti Bao Wen, meskipun saya sangat membencinya pada satu waktu. Tetapi dia akan punya bayi dengan saya sekarang. Dia adalah istri saya. Bagaimana saya bisa bersatu dengan pria lain untuk menggertaknya?
Bahkan jika saya ingin menggertak, ini saya, dan ini bukan giliran Huang San. Melihat saya menggelengkan kepala, Huang San mengerutkan kening. Dia menghembuskan asap, terlihat seperti rubah tua. Saya pikir dia akan memukul saya, tetapi dia malah mengeluarkan IOU dari laci. Dia mengetuk IOU beberapa kali dengan jarinya, lalu mengetik, Chen Ming, saya akan membawa IOU ini malam ini. Selama Anda menyelesaikan semuanya untuk saya akan menyerahkan IOU ini kepada Anda saat itu juga. 100.000. Selama saya melakukan apa yang dikatakan Huang San, 100.000 yang tidak perlu akan hilang. Sejujurnya, saya sedikit tergoda. Lagi pula sekarang adalah waktu di mana saya paling kekurangan uang. Tetapi pada akhirnya saya menggelengkan kepala, dan saya mengetik, Bos Huang, bukannya saya tidak akan membantu Anda. Bao Wen telah berlatih seni bela diri, jadi saya mungkin tidak berhasil. Bahkan jika saya berhasil, dia pasti akan menebak bahwa itu adalah saya setelah itu, dan dia akan membunuh saya. Saya tidak bisa mempertaruhkan hidup saya untuk IOU ini. Huang San tersenyum pada awalnya, tetapi segera perlahan menahan senyumnya, dan melanjutkan, Chen Ming, bagaimana saya melihat bahwa Anda tampaknya tertarik pada Bao Wen itu? Apakah Anda takut saya akan menyentuhnya, jadi Anda menolak untuk membantu saya? Saya akan mengetik untuk menjelaskan. Huang San terus menggunakan ponsel dan berkata, Chen Ming, jangan khawatir, dia adalah istrimu. Aku akan memberimu wajah ini, aku tidak akan menyentuhnya. Alasan mengapa saya pergi ke rumah Anda adalah karena saya ingin mendapatkan sesuatu yang harus disembunyikan di kamar oleh Bao Wen, dan saya harus mendapatkannya. Melihat apa yang dikatakan Huang San, saya agak bereaksi. Ternyata saya akan mencuri sesuatu. Ini agak masuk akal. Tidak heran dia harus keluar semua untuk pergi ke rumah saya. Ternyata tidak ada gunanya di tempat lain. Saya ingin tahu tentang apa yang akan dicuri Huang San. Saya pikir itu pasti sangat penting bagi Huang San. Jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Mungkinkah itu bukti kriminal Huang San? Saya ingin bertanya, tetapi saya takut membuat Huang San tidak senang. Pada akhirnya, saya tetap mengetik dan berkata, Bos Huang, jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, jika Anda mempercayai saya, Anda dapat langsung mempercayakan tugas ini kepada saya. Kamu bilang kamu ingin mengambil sesuatu, aku pasti akan mengambilnya untukmu. Huang San terus menunjukkan wajahnya yang tersenyum dan mengetik, Chen Ming, bukannya aku tidak bisa mempercayaimu, tapi hal ini benar-benar tidak dapat dilihat oleh orang lain. Saya harus mendapatkannya sendiri, atau saya tidak akan membiarkan adik laki-laki saya mendapatkannya. Saya agak malu, tetapi jika itu benar-benar hanya untuk mencuri sesuatu, saya pikir itu masih bisa dilakukan. Saat dia ragu-ragu, ekspresi Huang San tiba-tiba menjadi gelap. Dia membanting meja dan berdiri. Dia datang ke sampingku dan meletakkan tangannya di bahuku. Dia menekan begitu keras hingga bahuku sedikit sakit. Kemudian dia mengetik dan berkata, Chen Ming, saya sangat memikirkan Anda, Lao Huang, jadi saya mempercayakan pekerjaan ini kepada Anda. Selama Anda melakukannya dengan baik, Anda akan menjadi orang kepercayaan saya. Dan begitu Anda menolak, saya tidak punya pilihan selain pergi menemui saudara perempuan Anda yang sakit dan melihat berapa lama dia bisa hidup. Melihat apa yang dikatakan Huang San, jantungku berdetak kencang. Aku tidak bodoh. Dia mengancamku. Jika aku tidak melakukan apa yang dia katakan, dia akan mengganggu adikku. Kata-kata keluar dari mulut Huang San, dan saya sepenuhnya percaya bahwa dia bisa melakukan ini. Saya takut, dan begitu Huang San pergi untuk memeriksa saudara perempuan saya, dia akan mencari tahu tentang saya. Dia akan tahu bahwa saya berpura-pura tuli dan bisu. Dan kemudian dia akan dapat berpikir bahwa saya memukulnya dengan botol anggur. Dan kemudian kita akan memiliki perseteruan lama dan baru lupakan saja. Saya tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Melihat wajah pengkhianat Huang San, saya akhirnya tidak punya pilihan selain mengangguk. Kemudian saya mengambil botol kecil itu dan mulai bekerja. Setiap detik setelah itu adalah siksaan bagiku. Aku ingin waktu berlalu dengan cepat, dan aku ingin waktu tetap di detik ini agar semua persekongkolan tidak terulang kembali. Saya memikirkan rencana yang tak terhitung jumlahnya, melarikan diri sendirian, berdiskusi dengan Su Ruoshui, dan bahkan mengaku kepada Bao Wen. Saya telah memikirkan semua jenis rencana, tetapi pada akhirnya saya menolaknya satu persatu. Peduli apakah Huang San hanya mengancamku atau tidak, aku tidak bisa mengambil risiko adikku. Dia cukup menyedihkan. Saya tahu saya egois melakukan ini, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Itu kenyataannya. Saya tidak bisa menangani sebanyak itu. Setelah akhirnya pulang kerja, saya menyeret diri saya kembali ke rumah dengan berat hati. Saya pertama kali pergi ke kamar Bao Wen untuk memeriksa, dan saya menemukan bahwa dia sudah tertidur, dan ada kangsu alkali yang dia konsumsi untuk kehamilan di samping tempat tidur. Betapa aku ingin hidup dalam damai dengannya. Rasanya seperti Tuhan akan mempermainkanku.
Kupikir hubungan kami akan membaik, tapi itu memberiku batu sandungan yang besar. Saat ini, sebuah pesan teks masuk ke ponsel saya, dan itu dari Huang San. Dia berkata, sudah hampir waktunya untuk melakukannya. Obat ini tidak akan membahayakan tubuhnya, tetapi hanya akan membuatnya tidak sadarkan diri selama sekitar 1 jam. Anda membuatnya pingsan, lalu turun dan membuka pintu. Melihat Bao Wen yang sedang tidur nyenyak, saya menemukan bahwa saya tiba-tiba tidak tahan melakukan ini. Tapi aku harus melakukannya, kataku dalam hati. Tidak apa-apa, aku hanya tidur lebih nyenyak, dan ketika dia bangun, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Adapun kehilangannya saat itu, saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan saya. Dia juga harus curiga bahwa Huang San mengirim seseorang untuk mencurinya. Jadi saya menjadi kejam, dan mengeluarkan selembar kain dan botol obat dari saku saya. Saya dengan hati-hati datang ke samping tempat tidur Bao Wen dan menuangkan ramuan ke kain demi keamanan. Saya hanya menuangkan sepertiga dari botol. Saat ramuan itu dituang ke kain lap, tercium bau menyengat yang sangat tidak sedap dan mencekik kepala saya. Saya pikir benda ini pasti tidak berbau, tetapi tiba-tiba sangat menyengat, dan saya panik. Bau yang kuat, saya pikir itu mungkin ether, dan saya takut itu akan membangunkan Bao Wen. Memikirkan hal ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepalaku. Ada yang salah, mengapa Huang San ingin aku menggunakan obat yang begitu menyengat? Dia bisa mengubahnya sepenuhnya, bukankah ini akan mengekspos saya? Saat dia memikirkannya, Bao Wen mendengus dan ingin membuka matanya. Saya terkejut, dan saya tidak bisa mengendalikannya lagi dengan tergesa-gesa. Jadi saya segera menutupi hidung Bao Wen dengan kain di tangan saya. Bao Wen segera bangun, dan dia memutar tubuhnya untuk melawan. Sementara aku menutupi matanya dengan tangan yang lain dan menekan kepalanya. Saat itu, saya benar-benar panik. Saya tidak pernah menyangka suatu hari nanti, saya akan menyiksanya seperti ini. Meskipun saya telah berfantasi tentang momen ini berkali-kali, tetapi ketika itu benar-benar terjadi, tidak ada kesenangan balas dendam, hanya ketakutan. Aku tahu dia menonton, dan aku hanya bisa berharap dia tidak melihat itu aku. Setelah meronta dan memutar beberapa saat, tubuh Bao Wen lemas, lalu dia pingsan. Tidak ada jalan untuk mundur ketika saya menarik busur sekarang sesuatu telah terjadi. Saya harus mengertakkan gigi dan melanjutkan. Jadi saya berjalan ke bawah dengan cepat, dan saya membuka pintu. Tak lama kemudian Huang San datang. Dia datang sendiri, yang membuatku sedikit lega. Sepertinya dia memang datang hanya untuk mencuri barang. Setelah memasuki aula, Huang San segera menunjukkan kata-kata yang diketik, dan dia bertanya apakah Bao Wen koma. Aku mengangguk, mengatakan semuanya sudah selesai, dan pingsan. Jadi dia naik langsung ke kamar Bao Wen. Melihat tujuan Huang San begitu jelas, saya khawatir dia sudah tahu di mana barang yang ingin dia curi. Aku mengikutinya ke atas dan ke kamar bersama. Ketika dia melihat saya mengikuti, dia langsung mengetik dan berkata kepada saya, "Kamu keluar dulu. Benda ini tidak bisa kamu lihat, dan aku akan pergi begitu aku menemukannya." Saya tidak ingin pergi. Saya hanya berbalik. Tetapi Huang San bersikeras membiarkan saya pergi. Saya tetap menolak. Dia memindahkan saudara perempuan saya lagi, dan dia juga memberi saya 100.000 IOU. Pada akhirnya saya harus mundur ke pintu, tetapi saya tidak menutup pintu. Saya tetap di pintu kamar. Tetapi Huang San segera datang untuk menutup pintu. Dan ketika dia datang untuk menutup pintu, dia berkata dengan bangga dan bersemangat, "Betapa bodohnya, mudah untuk ditipu." Itu benar, saya di sini untuk mencuri. Tetapi hal yang saya inginkan adalah Bao Wen. Haha, pasti sangat mengasyikkan. Bab 25. Ketika saya mendengar apa yang dikatakan Huang San, seluruh tubuh saya gemetar. Dan reaksi pertama saya adalah kemarahan. Dan saya ingin memukul Huang San sampai mati. Segera setelah itu, saya merasa kesal. Itu semua salah saya. Saya bodoh, dan menggiring serigala ke dalam rumah. Meskipun wanita dingin seperti Bao Wen pantas dihukum, beri dia bakat, tapi jelas bukan giliran Huang San. Dan saya akhirnya mengerti mengapa Huang San ingin membius saya dengan ether yang menjengkelkan. Dia melakukannya dengan sengaja. Seperti yang saya duga sebelumnya, Huang San hanya ingin membangunkan Bao Wen ketika saya tidak sadarkan diri dan membiarkan dia melihat wajah saya. Dengan cara ini, bahkan jika Bao Wen diperkosa, dia akan berpikir bahwa saya yang melakukannya. Dan bahkan jika saya menjelaskan setelahnya bahwa itu adalah Huang San, dia pasti tidak akan mempercayainya. Saya harus mengatakan bahwa angan-angan Huang San sangat bagus. Dia memang rubah tua. Dengan keras, Huang San menutup pintu. Hatiku terasa seperti ditusuk oleh pisau, dan aku berdiri terpaku. Segera suara Huang San terdengar di telingaku lagi. "Sayang, kakekmu Huang ada di sini." "Cetes, cantik kecil, aku datang." Aku tidak tahan lagi. Tidak, aku ingin menghentikannya. Tapi apa yang bisa saya lakukan untuk menghentikannya? Mungkin saya bisa mengalahkan Huang San dengan bergegas masuk, tapi bagaimana setelah itu?
Belum lagi balas dendam gila Huang San. Bahkan jika aku menyelamatkan Bao Wen, ketika dia bangun, dia masih akan menyalahkanku dan membuat hidupku lebih buruk dari kematian dipukul oleh musuh. Dia mengangkat batu dan menembak dirinya sendiri di kaki. Saya sangat malu. Tetapi ketika saya mendengar kata-kata kotor Huang San lagi, saya akhirnya tidak tahan lagi. Tidak, saya ingin terburu-buru. Saya bisa menjadi tidak berguna. Tetapi saya tidak boleh kehilangan prinsip paling dasar sebagai seorang pria. Dan tepat ketika saya hendak masuk, saya tiba-tiba mendengar suara Huang San lagi. Cantik kecil, kakek akan memuaskanmu nanti. Kakek pertama-tama menyiapkan kamera untuk merekam momen kenangan kita. Ternyata Huang San ingin memfilmkan adegan ini. Saya pikir dia melakukannya karena dia ingin menyimpannya sebagai oleh-oleh. Selain itu, dia juga ingin meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Di masa depan, jika masalah ini benar-benar terungkap dan Bao Wen menghukumnya, dia dapat menggunakan video ini untuk mengancamnya. Dan tindakan Huang San mempersiapkan rekaman video itulah yang memberi saya kesempatan. Otak saya berputar dengan cepat, dan segera saya menemukan solusi. Saya memutuskan untuk melakukan hal yang sama lagi dengan identitas lain. Jadi saya bergegas ke bawah segera, dan menemukan topeng badut yang saya kenakan ketika saya menyelamatkan Bao Wen dari bawah lemari dapur. Saya memakai topeng itu dan berganti pakaian yang tidak pernah saya pakai sejak saat itu. Ketika saya sudah siap, saya segera bergegas ke atas. Begitu saya sampai di pintu kamar, saya mendengar suara bersemangat Huang San, dan saya tahu saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi saya tidak terburu-buru. Lagi pula, saya tidak tahu kekuatan khusus Huang San. Jika saya tidak bisa mengalahkannya, atau jika topeng di wajah saya robek, maka saya akan kurang beruntung. Jadi saya masih perlu mengakali. Saya menuangkan sisa setengah botol ether ke kain lap, dan kemudian berpura-pura menjadi saya yang disutuli lagi, dan terhuyung-huyung dan berteriak. Saya berteriak dengan sedih, menusuk hati, seolah-olah saya dipukuli, meminta bantuan. Benar saja, Huang San segera terdiam. Dia sepertinya mendengarkan situasi di luar, dan kemudian dia bergumam, "Persetan, apa yang terjadi dengan sampah Chen Ming? Mungkinkah itu serangan?" Lalu saya mendengarkan. Dengan suara hati-hati langkah kaki, Huang Sanzai bergegas ke pintu, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Saya bersembunyi di pintu, dan segera Huang San membuka pintu. Begitu dia menjulurkan kepalanya, saya bergegas dan langsung menutupi mulut dan hidung Huang San dengan kain yang dituangkan dengan ether di tangan saya. "Kamu, siapa kamu?" Huang San bertanya dengan kaget, tetapi sebelum dia selesai bertanya, dia dengan cepat pingsan. Huang San adalah pria gemuk dengan perut buncit. Dia jatuh menimpaku. Berkat kekuatanku, kalau tidak dia pasti akan menjatuhkanku. Memeluk tubuh montok Huang San, jantungku berdegup sangat kencang hingga hampir melompat keluar dari tenggorokanku. Panik, ketakutan, kenikmatan balas dendam, dan tentu saja jejak kelegaan bahwa Bao Wen diselamatkan. Segala macam emosi terjalin bagian bawah hatiku membuatku merasa sedikit bingung. Saya harus tenang. Saya mengulurkan tangan untuk mencubit diri sendiri, dan buru-buru menyeret tubuh Huang San ke bawah. Saya melihat BMW Huang San diparkir di jalan tidak jauh dari pintu. Jadi saya berpura-pura mendukungnya dan membawanya ke sisi mobil, mengeluarkan kunci dari Huang San, dan membantunya masuk ke dalam mobil. Dulu saya berencana menjalankan kendaraan jarak jauh untuk mengantarkan barang, jadi saya belajar tentang mobil. Meskipun BMW agak berteknologi tinggi bagi saya mempelajarinya sebentar, mengendarai mobil, dan pergi dari sini. Saya tidak menghentikan mobil sampai saya cukup jauh dari rumah Bao Wen. Saya awalnya ingin pergi seperti ini, tetapi setelah memikirkannya, ketika Huang San bangun, akan terlalu mudah untuk mencurigai saya. Jadi saya menemukan ponsel Huang San lagi, dan kemudian mengeluarkan belati pertahanan diri dari saku saya. Saya meletakkan belati di leher Huang San, dan bahkan berani memotong selapis kulitnya. Pada saat yang sama, saya merekam adegan ini dengan ponsel Huang San. Memegang belati, saya dengan dingin berkata kepada Huang San, "Anjing kuning, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk hidup. Jika Anda berani menyentuh Nona Bao Wen lain kali, saya benar-benar akan membunuh Anda." Setelah jeda, saya berpura-pura menghina dan berkata lagi, "Kamu tidak tahu identitas Bao Wen. Yang terbaik bagimu orang-orang tingkat rendah untuk menjauh darinya. Ini saranku untukmu." Setelah selesai berbicara, saya mengatakan sesuatu kepada Huang San yang saya buat gerakan menggorok tenggorokan sebelum saya keluar dari BMW. Setelah turun dari bus, saya berlari sepanjang jalan. Telapak tangan saya penuh keringat, bukan karena panas, tetapi karena shock dan tegang. Karena tingkah laku saya ini benar-benar jurus yang berbahaya, terlalu berbahaya, dan butuh keberanian yang besar bagi saya untuk berani melakukannya. Setelah berlari beberapa ratus meter dalam satu tarikan napas, saya sedikit tenang. Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang sempurna, selama saya menunggu sampai langkah selanjutnya.
Huang San tidak akan curiga bahwa pria bertopeng ini adalah milik saya, karena saya melakukannya dengan cukup baik. Itu adalah semacam temperamen dingin yang sama sekali berbeda dari milikku. Kemudian saya memanggil taksi dan bergegas pulang menurut waktu. Bao Wen akan bangun dalam waktu kurang dari setengah jam. Benar saja, sesampainya di rumah, dia masih terbaring di tempat tidur. Huang San telah mengangkat kaus Bao Wen, tetapi payudaranya tidak terbuka, hanya pusar dan pinggang kecilnya yang terbuka. Ini membuat saya merasa sedikit lega. Untungnya saya tidak dimanfaatkan oleh Huang San. Saya tidak tahu apakah Bao Wen melihat wajah saya sebelum saya pingsan. Tetapi yang pasti, saya harus membuat rencana selanjutnya. Biarkan Bao Wen mengincar Huang San. Jadi saya menarik Bao Wen dan menggendongnya di punggung saya. Saya menggendongnya di punggung saya seperti ini. Dan berjalan sekitar 10 menit sebelum saya sampai di taman. Saya tidak menurunkannya, tetap menggendongnya, dan kemudian duduk di bangku bersama. Di tengah malam, hanya ada kami berdua, dan aku bisa mendengar napasnya yang pelan. Dia sangat cantik ketika dia diam. Kurasa aku akan benar-benar jatuh cinta padanya jika dia tidak menghina dan menindasku sepanjang waktu. Hanya meratapi ketidakadilan nasib, betapa keberuntungan membuat orang. Bao Wen di belakang tiba-tiba mendengus pelan, dan napasnya menjadi lebih kuat. Aku tahu dia akan bangun. Jadi saya menjadi sangat berkonsentrasi, dan saya tidak bisa ceroboh saat ini. Karena Bao Wen pasti sangat penasaran dengan penampilan saya, dan kemungkinan besar dia akan melepas topeng saya. Ah, badut, apakah itu kamu? Segera, suara cemas dan gugup Bao Wen terdengar di telingaku. Karena saya tidak memberitahu nama Bao Wen terakhir kali, saya hanya mengatakan bahwa saya adalah seorang badut. Saya tidak berharap Bao Wen benar-benar memanggil saya badut, tetapi saya dapat mengatakan bahwa dia tidak memiliki niat jahat. Saya berpura-pura tenang, dan berkata dengan suara lembut dan magnetis dengan sedikit arogansi, "Kamu bangun, tidak apa-apa." Segera dia mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya, berkata, "Kepalaku sedikit sakit. Aku tidak ingat dengan jelas. Sepertinya seseorang menjatuhkan saya, dan Anda menyelamatkan saya lagi." Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya dengan lembut meletakkannya di bangku. Dia sedikit malu dan berkata, "Terima kasih, kamu telah menggendongku. Kenapa kamu tidak menurunkanku lebih awal? Kamu sangat lelah jika kamu menggendongku seperti ini." Aku melihat ke atas ke jarak, dan berkata dengan lembut, "Kamu terpana oleh ether. Setelah kamu pingsan, suhu tubuhmu sangat rendah. Untuk mencegahmu masuk angin, aku terus menggendongmu."